Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali live di fanpage Markas Inayah, dan sebagaimana biasa pertemuan kita akan dihiasi dengan pembahasan terkait dengan hadis-hadis yang dirangkum oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yaitu Kitabul Jami'. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bahwa orang yang kuat bukan orang yang senantiasa menang dalam perkelahian, orang yang unggul dalam pertarungan. Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya ketika sedang emosi, ketika sedang marah. Inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan semua dari kita memiliki emosi, memiliki amarah, yang tentu kita tahu bahwa berpotensi untuk tersulut dalam ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Imam Malik, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan keunikan dari sanad ini bahwa seluruh perawi dari hadis ini yang saya sebutkan tadi merupakan imamun minal a'immah, ulama besar dalam bidang hadis, ya Imam Malik, ulama besar dalam bidang hadis. Demikian juga Ibnu Syihab Az-Zuhri yang merupakan poros dari sanad dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian juga dengan Sa'id bin Musayyab, termasuk kibarut tabi'in, tabi'in yang senior, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, keunikan dari sanad ini bahwa seluruh perawi dalam sanad ini merupakan ahli Madinah. Semuanya tinggal dalam satu daerah, yaitu Madinah An-Nabawiyah. Maka ini merupakan keunikan yang ada dalam silsilah sanad yang kita bacakan tadi. Adapun lafaz hadisnya sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, "Laisa syadidu bisur'ati", bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang menang, selalu menang dalam perkelahian dan pertempuran atau pertarungan. As-sur'ati pakai shad, kemudian ra dengan fathah. Kata para ulama kita, yang dimaksud dengan as-sur'ati adalah orang yang selalu menang dalam perkelahian, jagoan. Ya, kalau dia bertarung, dia bergulat, dia berkelahi, bertinju dan lain sebagainya, dia adalah orang yang menang, yang unggul dan tidak terkalahkan. Berbeda dengan as-sur'atu. As-sur'atu shad dengan ra yang sukun. Ya, tadi kita baca dengan ra yang fathah. As-sur'atu, ra-nya fathah. Nah, kalau ra-nya sukun, maka kata para ulama kita maknanya berbeda. Berkontradiksi dengan makna yang pertama. Maknanya adalah orang yang sering kalah dalam berkelahi, pengecut.
Ya, kalau dia berkelahi maka dia selalu kalah. Kalau dia bertarung maka selalu menjadi pesakitan. Nah, ini salah satu di antara keunikan dari bahasa Arab. Ya, keunikan dari bahasa Arab adalah ada kata-kata yang mirip dan maknanya bertolak belakang. Tadi yang kita katakan as-sura'atu dengan sod, dhammatus sod, ya. Kemudian roknya fathah. Ini adalah orang yang jagoan, selalu menang dalam pertempuran, menang dalam pertarungan. Adapun yang kedua dengan dhammatus sod, ya, dan sukun ra, as-sur'atu maknanya kebalikan dari makna yang pertama. Jadi maknanya adalah orang yang selalu kalah dalam berkelahi. Jadi ini adalah makna dari lafaz hadis yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang pemberani, orang yang kuat, jagoan yang sejati dalam syariat Islam. Ya. Beliau mengatakan innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bahwa ya, kalimat innama itu dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr. Ya, merupakan kalimat yang digunakan untuk membatasi sesuatu. Kata para ulama kita, yang disebut dengan adatul hasr itu adalah isbatul hukum, menetapkan suatu hukum, wa nafyuhu amma siwahu, dan menafikan yang tidak ada hubungannya dengan hukum tersebut. Nah, ini disebut dengan adatul hasr. Jadi kurang lebih maknanya adalah penegasan, ya, menegaskan hukum yang dikandung oleh kalimat tersebut. Maka innama menegaskan dan menguatkan bahwa innamas syadidu, bahwa orang yang kuat sesungguhnya, sejatinya orang yang kuat adalah, sesungguhnya jagoan itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu orang yang mampu untuk menahan dirinya ketika dia sedang marah. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi dalam potongan hadis yang kedua ini, Nabi kita SAW menjelaskan tentang orang yang kuat secara syariat, orang yang kuat yang terpuji dalam agama kita, yaitu apa? Orang yang kuat dan mampu mengendalikan dirinya ketika dalam keadaan atau dalam posisi marah. Ini kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa tujuan dari Nabi kita Muhammad SAW diutus adalah untuk menjelaskan syariat. Ya, jadi tujuan utama diutusnya para nabi dan para rasul adalah untuk menjelaskan syariat. Di dalam masyarakat tentunya ada kalimat-kalimat, ada istilah-istilah yang masyhur yang dikenal oleh masyarakat. Rasulullah SAW menggunakan istilah-istilah itu, hal-hal itu, untuk menjelaskan makna yang sama atau istilah yang sama dalam perspektif syariat Islam. Maka kalimat jagoan, ya, kalimat orang yang berani, kalimat pahlawan, ini merupakan kalimat yang banyak kita dengar di masyarakat kita. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat menarik. Ya, kenapa? Karena berhubungan dengan kekuatan, berhubungan dengan kejantanan, ya, sehingga kemudian ketika kita mengucapkan kalimat ini, orang akan antusias untuk mendengarnya. Rasulullah SAW memanfaatkan kalimat ini untuk menjelaskan dari perspektif syariat, bahwa ada orang yang berani, ada yang jagoan dari perspektif syariat, yaitu apa? Orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Ini kata Rasulullah SAW. Tentunya tujuan dari Nabi kita Muhammad SAW menggunakan istilah-istilah ini adalah agar kemudian masyarakat mampu untuk mencerna apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah untuk menarik perhatian dari
kaum muslimin atau orang-orang yang mendengar dari kalimat ini, karena kalimat ini adalah kalimat yang menarik, ya, kalimat yang masyhur, yang luar biasa, yang banyak orang ingin menjadi seperti yang ada dalam kalimat itu, ingin menjadi pahlawan, ingin menjadi jagoan, ingin menjadi orang yang pemberani. Namun Rasulullah SAW menjelaskannya dari perspektif syariat. Maka ini merupakan salah satu di antara uslub, metode yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syariat ini. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maknanya mirip dengan hadis la taghdab. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sama juga, hadis Abu Hurairah. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ausini, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Para ulama kita mencoba untuk menafsirkan dan menjelaskan makna dari la taghdab, larangan untuk marah. Apakah larangan untuk marah itu adalah jangan engkau marah? Ya, artinya ya jangan marah, dilarang untuk marah, dan tentunya ini sulit, ya, bahkan hampir mustahil. Kenapa? Karena manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat marah. Hampir semua manusia, bahkan orang yang sabar pun terkadang tersulut kemarahannya. Ya, karena dia adalah gorizah, dia adalah insting yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia. Bahkan makhluk yang lainnya, hewan-hewan dan lain sebagainya juga memiliki insting ini. Maka para ulama kita mengatakan bahwa yang disebut dengan la taghdab itu adalah jangan memperturutkan amarahmu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang membawa kepada dosa, dan juga dengan memperturutkan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi jangan melampiaskan amarah dengan ucapan yang bernilai maksiat atau dengan amalan yang bernilai maksiat. Kenapa? Karena orang ketika marah, tentunya kita tahu bahwa orang ketika marah tidak terkontrol ucapannya, tidak terkontrol perbuatannya, sehingga berpotensi untuk mencela, menghina, ya, mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, ya, bisa juga melecehkan. Adapun kalau dia melakukan aktivitas, maka aktivitas itu bisa memprovokasi terjadinya perkelahian, ya, dia memukul, menempeleng dan lain sebagainya. Maka yang dimaksud dengan la taghdab ini adalah jangan perturutkan amarahmu dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang menyelisihi syariat. Karena sifat marah itu bukan dosa. Jadi orang yang marah itu tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Yang menjadikan orang marah itu berdosa adalah ucapannya dan perbuatannya. Jadi ketika dia marah dan melampiaskan kemarahannya dengan hinaan, dengan celaan, dengan pelecehan dan lain sebagainya, inilah dosanya. Ketika dia lampiaskan marahnya dengan memukul, ya, dengan menendang, dengan menempeleng, inilah maksiatnya karena dia mendolimi orang lain. Maka makna dari taghdab itu adalah kendalikan amarahmu dan jangan melampiaskan amarahmu dengan mengucapkan atau melakukan aktivitas yang berpotensi untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mirip, ya, maknanya dengan hadis yang kita bahas tadi. Bahkan proses pengendalian diri dari amarah itu, kata Rasulullah SAW, sama dengan proses berkelahi. Ya. Kita berkelahi dengan diri kita sendiri, dengan nafsu kita, dengan amarah kita, dengan emosi kita. Kalau kita mampu mengendalikan emosi itu, mengendalikan amarah itu dengan baik, maka kita menang. Ya, kita jagoan. Tapi kalau kita kalah, kalau kita marah kemudian kita lampiaskan dengan ucapan,
yang menyelisih syariat atau perbuatan yang melanggar syariat, maka kita kalah. Jadi ada persamaan antara dua hadis, ya. Yang pertama larangan untuk melampiaskan amarah dengan ucapan dan perbuatan yang menyelisih syariat, dan yang kedua hadis Abu Hurairah, laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini proses ketika kita mengendalikan amarah kita, ya. Kalau kita mampu untuk mengendalikan, tidak melampiaskan amarah kita dengan membabi buta, maka kita menang. Tapi kalau kita justru tersulut, ya, tersulut amarah kita, kemudian kita lampiaskan dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang menyelisih syariat, bahkan mungkin terjadi perkelahian, pembunuhan, maka kita kalah dalam proses tersebut. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah makna yang dikandung dalam hadis yang kita bahas dan kita komparasikan dengan hadis Abu Hurairah yang lain, yaitu la taghdab, jangan engkau marah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fikih hadis, ya, manfaat yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama bahwa mujahadah yang paling berat itu adalah mujahadah melawan nafsu kita sendiri, mujahadatun nafs, ya, yaitu bagaimana kita mengalahkan nafsu kita. Dan dalam konteks hadis ini adalah bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola amarah kita sehingga kemudian amarah itu tidak menjadi bumerang dan tidak berdampak buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tentu butuh proses, ya. Dan proses itulah yang kemudian menjadikan kita sebagai orang yang kuat, orang yang berani, ataupun orang yang kalah dan orang yang pecundang. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa terkadang kita harus berkelahi dengan nafsu kita, berkelahi dengan emosi kita, ya, berkelahi dengan amarah kita. Dan itu harus kita lakukan agar kemudian kita bisa mengelola itu semuanya dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian kita tidak terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Kemudian faedah yang ketiga kita bisa ambil dari hadis ini bahwa orang yang menahan dirinya, ya, ketika diemosi dan mampu untuk mengontrol ucapannya dan perbuatannya adalah orang yang menang, adalah orang yang kuat, ya, adalah orang yang jagoan, ya, dalam hadis ini. Adapun dalam penjelasan yang lainnya, orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Wal kadhimina al ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya, yang menahan emosinya. Artinya apa? Dia marah, dia emosi, tetapi dia mengelola dan tidak melampiaskan emosinya pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisannya untuk tidak mencela, menjaga lisannya untuk tidak menghina, menjaga tangannya untuk tidak memukul, tidak menempeleng,
dan lain sebagainya. Wal kadhiminal ghaidha, tambah lagi wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya dan mengelolanya, serta tidak melampiaskan amarahnya ke dalam hal-hal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini terkait dengan hadis ini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hadis ini, maka dipersilahkan jikalau ada.